Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu faedah, yaitu tentang mengingkari perkara yang mujma' alaih. Bagaimana hukum orang yang mengingkari perkara yang mujma' alaih, yang disepakati hukumnya oleh para ulama. Apa hukumnya? Apakah orang yang mengingkari ini dianggap kafir atau tidak? Nah, maksud mengingkari ini misalnya jika ulama sepakat bahwa dia wajib, kemudian kita katakan tidak wajib. Atau jika para ulama sepakat mengatakan ya haram, kemudian kita katakan tidak haram, dan seterusnya. Nah, apa hukumnya? Nah, dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair fi qawaid wa furu' fiqh asy-Syafi'iyah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala, dan yang tampil di layar ini adalah cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, dan ini di halaman 663 ya, halaman 663. Nah, beliau katakan munkirul mujma' alaih aqsam. Yang mengingkari perkara yang mujma' alaih, yang diijma'kan oleh para ulama, ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, ma nukaffirhu qat'an, kata beliau. Yang pertama adalah yang kita kafirkan secara pasti. Yang secara tegas kita anggap kafir atau kita vonis kafir. Wa huwa ma fihi nassun, yaitu perkara yang terdapat nas di dalamnya, nas dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, wa ulima, dan perkara itu diketahui minad din sebagai bagian dari agama bid darurah, secara daruri, secara darurah. Dalam arti bi an kana min umuril Islam az-zahirah, bahwa dia merupakan perkara dalam Islam yang nampak sekali, yang jelas sekali, allati yashtariku fi ma'rifatiha, yang mengetahui perkara ini berserikat antara al-khawas wal awam, antara orang khusus yaitu para ulama dan orang awam. Artinya diketahui dalam agama ini secara darurah bahwa dia perkara Islam yang sangat jelas, yang semua orang tahu, baik ulamanya maupun orang awamnya semuanya tahu, dan terdapat nas padanya, maka orang yang mengingkari perkara ini dia divonis kafir. Kas-salati waz-zakati was-shaum wal hajj. Seperti misalnya kewajiban salat 5 waktu, kewajiban zakat secara global, ya, kewajiban puasa Ramadan dan kewajiban haji, maka orang yang mengingkari kewajiban-kewajiban ini dia divonis kafir. Kemudian juga wa tahrimiz zina, dan juga keharaman zina wa nahwihi, dan yang lainnya, itu semuanya divonis kafir. Baik, ini bagian yang pertama dari pengingkar mujma' alaih. Ats-tsani ma la nukaffiruhu qat'an. Yang kedua adalah perkara yang tidak kita kafirkan secara pasti. Artinya perkara ini tidak kita kafirkan. Orang yang mengingkari perkara ini tidak kita kafirkan. Wa huwa ma la ya'rifuhu illal khawas wala nassa fih, yaitu perkara yang tidak diketahui ada ijma' di dalamnya kecuali oleh para ulama. Jadi perkara ini hanya diketahui oleh para ulama, wala nassa fihi, dan tidak ada nas di dalamnya. Kafasadil haji bil jima'i qabla al-wuquf. Seperti batalnya haji karena jima' sebelum dilakukannya wukuf di Arafah. Nah, ini ulama sepakat bahwa hajinya fasad, batal karena jima' sebelum wukuf,
Namun perkara ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang, apalagi orang awam. Yang mengetahuinya hanyalah para ulama, dan tidak ada juga nas yang secara khusus membahas atau menjelaskan hal itu. Maka yang mengingkari hal ini tidak dianggap kafir atau tidak divonis kafir. Ya karena perkaranya tidak jelas bagi kebanyakan orang, sehingga kalau divonis kafir maka dia divonis kafir untuk sesuatu yang ada alasan bahwa dia mengingkarinya, karena dia tidak mengetahui perkara itu, dan perkara itu memang bukan sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Sehingga pada kondisi ini perkara yang tidak banyak diketahui oleh semua orang meskipun disepakati ulama, itu yang mengingkarinya tidak divonis kafir. Tidak divonis kafir. Kemudian bagian yang ketiga, as-salis, bagian yang ketiga, ma yukaffaru bihi 'alal ashah. Nah, bagian yang ketiga ini yang diperselisihkan oleh para ulama, ya khususnya oleh para ulama Syafi'iyah. Namun menurut pendapat yang ashah, yang paling sahih, ini yang mengingkarinya divonis kafir atau dikafirkan. Wa huwal masyhurul mansus alaih, yaitu perkara yang masyhur yang dikenal luas, al-mansus alaih, yang terdapat juga nas padanya, alladzi lam yablugh rutbatad darurah, yang tidak mencapai namun tidak mencapai tingkatan darurah. Kalau mencapai tingkatan darurah tadi yang diketahui oleh semua orang, kecuali baik orang khawas maupun orang awam, itu bagian yang pertama tadi. Sedangkan bagian yang ketiga ini dia masyhur namun tidak sampai mencapai derajat daruri. Ka hillil bai', seperti halalnya jual beli. Nah, yang seperti ini yang mengingkarinya juga dianggap kafir atau divonis kafir menurut pendapat yang ashah, Wa kadza ghairul mansus, demikian juga ijma' yang tidak terdapat nas di dalamnya. Ala ma sahahahu An-Nawawi, sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Raudhatut Talibin. Nah, beliau katakan di sini misalnya di Raudhatut Talibin, wa kadza illam yakun fihi nassun fil ashah. Demikian juga dianggap kafir orang yang mengingkari perkara yang mujma' alaih, yang tidak terdapat nas di dalamnya menurut pendapat yang ashah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi di kitab beliau Raudhatut Talibin tersebut. Yang keempat, bagian yang terakhir, ma la nukaffiruhu 'alal ashah. Perkara yang tidak kita kafirkan menurut yang mengingkarinya tidak kita kafirkan, dan ini menurut pendapat yang paling sahih. Wa huwa ma fihi nassun, yaitu perkara yang terdapat di dalamnya nas, lakinnahu khafi, namun dia tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Ghairu masyhur, ya, tidak masyhur, tidak banyak diketahui oleh orang. Nah, yang seperti ini diperselisihkan oleh ulama apakah dia dianggap kafir atau tidak. Namun menurut pendapat yang ashah, yang paling sahih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ini tidak dianggap kafir. Kastihqaqi bintil ibni as-sudus, seperti haknya anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, hak mendapatkan waris 1/6 harta warisan cucu perempuan dari anak laki-laki jika dia bersama dengan satu orang anak perempuan dari si pewaris, orang yang meninggal tadi. Jadi kalau ada cucu perempuan dari anak laki-laki berserikat dengan satu orang anak perempuan dari si orang yang meninggal tadi, maka si cucu perempuan tadi, cucu perempuan dari anak laki-laki tadi mendapatkan 1/6 harta warisan. Ini mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Namun karena perkaranya khafi, tidak banyak yang tahu, maka yang mengingkari perkara ini, yang mengingkari ijma' dalam kategori ini, dia tidak dianggap kafir menurut pendapat yang ashah. Baik, saya ulangi sedikit. Jadi yang mengingkari perkara mujma' alaih, keadaannya berbeda-beda. Ada yang divonis kafir tanpa ada perbedaan pendapat, ada yang tidak divonis kafir tanpa ada perbedaan pendapat juga, ada yang diperselisihkan oleh para ulama, namun menurut pendapat yang ashah, yang paling sahih, dia dianggap kafir. Dan yang keempat,
diperselisihkan oleh para ulama, dan menurut pendapat yang paling sahih dia tidak dianggap kafir. Dan penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau ini, yaitu Al-Ashbah wan Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah. Baik, ini dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-'afwu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.